Bab 99. Keanu Liu. Pemuda itu tampak seperti anak berusia 19 tahun, mengenakan jubah terang, yang tampak tidak selaras dengan teman sekelompoknya yang dikelilingi oleh jubah gelap. Namun, ketidakcocokan inilah yang membuatnya menonjol. Alis pemuda itu lurus seperti pedang, matanya sangat tajam, tubuhnya yang ramping memberi ilusi bahwa dia adalah orang yang kuat. Meskipun ini adalah pertama kali dia melihatnya, reaksi pertama di hati Elton Su adalah orang ini adalah Keanu Liu, orang nomor 1 di barat. Orang yang telah berada di peringkat ketiga di Stormy Dashboard untuk waktu yang lama, napasnya samar-samar dapat membuat orang di sekitarnya memiliki rasa distorsi. Ini adalah pertama kalinya Elton Su bertemu dengan master bela diri muda yang paling kuat, bahkan Kendra Su dan Christian Yi dari keluarga Yi masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Karena merasakan tatapan orang lain, Keanu Liu memindahkan tatapan tajamnya sedikit, lalu melirik ringan ke arah Elton Su. Keduanya saling memandang, dan mata Elton Su bersinar dengan niat bertarung yang membara. Namun, Keanu Liu menarik pandangannya dengan ringan, tampak jijik. "Aku pasti akan mengalahkanmu." Elton Su mengepalkan tinjunya dan bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak senang setelah diabaikan seperti ini. Tidak sadar diri, entah kapan Johnson Su sudah berada di sisi Elton Su. Dia merasakan semangat di tubuh Elton Su. Mengikuti tatapannya, dia melihat pemuda yang perlahan mendarat itu. Seketika, ada sedikit ketakutan di matanya. Elton Su melirik Johnson Su dengan acuh tak acuh, dan kemudian menarik kembali pandangannya. Dia tidak ingin repot-repot untuk berdebat, itu hanya membuang-buang waktu yang berharga. Sikap acuh tak acuh Elton Su segera membuat Johnson Su merasa sangat terhina, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia bersumpah bahwa ketika dia memasuki dimensi kuno, anak ini harus membayar harga yang mahal. "Haha, kalian datang sangat awal, kalian tidak sabar untuk memasuki dimensi kuno. Sayang sekali tidak peduli seberapa awal kalian datang, kalian harus menunggu." Tawa orang tua dan keras terdengar. Kemudian penatua dari Sekte Besi Iblis menghampiri tim istana, dan orang-orang dari Sekte Besi Iblis di bawah pengaturan Keanu Liu, berkumpul dengan tenang di tempat Sekte Besi Iblis. Keanu Liu menjelaskan dan berjalan ke tempat tim istana, lalu berjalan ke arah pangeran kedua. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak Su, lama tidak bertemu, bagaimana kalau bergabung?" Melihat bahwa itu adalah Keanu Liu, Kendra Su tidak berani mengabaikannya. Dia segera membungkukkan tangannya dengan sopan, berkata, "Baik-baik, jika bisa bergaul dengan saudara Liu yang berasal dari Sekte Besi Ajaib adalah sebuah kebanggaan." Keanu Liu tersenyum dan berkata, "Haha, itu pernyataan yang sederhana. Hehe, sangat senang juga bisa melihatmu hari ini. Aku membawa anggur yang enak, mengapa kita bertiga tidak minum bersama?" Christian Yi juga berjalan mendekat dan tertawa kecil. Keanu Liu mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan heran, "Kakak Christian, mengapa kakakmu tidak datang?" Yang ditanyakan Keanu Liu adalah Cherry Yi, peringkat kedua di Stormy Dashboard dan satu-satunya wanita. Christian Yi berkata, "Kakakku telah menembus ke tingkat spiritual laut, jadi dia tidak datang." Mata Keanu Liu menyusut, dia tidak menyangka bahwa Cherry Yi berada di peringkat kedua, tentu saja dia tidak senang. Awalnya, dia juga berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk bersaing dengan Cherry Yi. Tapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah menembus tingkat spiritual laut. Untuk menyembunyikan perasaan tidak nyaman ini, Keanu Liu mengalihkan pandangannya ke lokasi keluarga Su, dan berkata dengan kasihan, "Dengan begini, aku khawatir kejeniusan keluarga Su juga telah memasuki tingkat spiritual laut." Christian Yi mengikuti pandangannya dan memandang keluarga Su. Dia memandang ratusan anak muda dari keluarga Su, nada suaranya sedikit menghina. Keluarga Su tanpa Leon Su, tidak bisa mengeluarkan seorang yang hebat. Tampaknya keluarga Su akan menjadi uji coba di dimensi kuno ini. Keanu Liu dan Kendra Su keduanya mengangguk setuju. Jika orang paling kuat yang di keluarga Su saat ini adalah Johnson Su, maka keluarga Su tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing. Di posisi keluarga Su, ketika melihat Keanu Liu bertiga sedang tertawa, ekspresi Johnson Su berubah. Dia berjalan menuju mereka bertiga bagaimanapun. Ini dianggap sebagai pertemuan orang kuat utama jika tidak ada seorang pun dari keluarga Elton Su maju. Tidak diragukan lagi akan ada banyak kritik.
Kalian bertiga benar-benar bersemangat, bagaimana kalau aku minum bersama dengan kalian bertiga atas nama keluarga Su? Kendra Su dan Christian Yi memandang Johnson Su dengan mata jijik. Keanu Liu, di sisi lain bersikap dingin dan berkata dengan nada menghina, siapa kamu? Kamu layak minum bersama kami. Jika Leon Su, mungkin masih bisa. Kata-kata penghinaan yang tidak tersamar tiba-tiba membuat senyum di wajah Johnson Su membeku. Pada saat ini, dia bisa merasakan sepasang mata yang tampak melihatnya seperti lelucon, membakar tubuhnya seperti api. Perkataan Keanu Liu sulit membuatnya menahan amarah. Ekspresi tetua kedua dari keluarga Su tiba-tiba tampak jelek, bahkan tetua besar dari keluarga Su mengerutkan kening. Hehe, kalian berdua, Keanu Liu tidak pandai berbicara, kita para tetua tidak usah ikut campur. Melihat ini, tetua pertama dari sekte besi iblis tersenyum. Kedua tetua keluarga Su mendengus pelan, tetapi mereka tidak bertindak. Johnson Su melirik Keanu Liu dengan marah, akhirnya mau tak mau dia berjalan kembali ke sisi keluarga Su dengan enggan. Melihat senyum dari keluarga Su, Johnson Su segera berteriak, berdiri tegak untukku. Sekarang, jika ada yang bergerak, aku akan mematahkan kakinya. Seketika, semua murid dari keluarga Su terdiam, mereka berdiri tegak dan tidak mau berbicara. Hanya Elton Su, berdiri dengan malas, tidak mendengar perkataan Johnson Su sama sekali. Johnson Su juga telah melihat Elton Su untuk waktu yang lama, melihat dia mengabaikannya seperti ini, penghinaan dan kemarahannya tiba-tiba meledak, kemudian dia berjalan ke arah Elton Su. Elton Su, mengapa kamu berdiri di sana dengan bingung? Datang dan berkumpul bersama kami. Pada saat ini, Holy Su, Yahyaki dan Rone datang. Yahyaki berteriak kepada Elton Su. Melihat ketiga orang itu masuk, rencana Johnson Su untuk memberi pelajaran kepada Elton Su juga terhenti untuk sementara waktu. Kemudian dia melangkah maju dan menyapa Holy Su dengan sopan, kalian semua di sini, salam hormati dariku Johnson Su. Apakah aku mengenalmu? Holy Su melirik Johnson Su dengan ringan. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang ini tidak baik kepada Elton Su barusan. Jadi nadanya cukup datar. Wajah panas yang baru saja tersenyum tiba-tiba membeku. Hari ini, dapat dikatakan bahwa dia seperti menabrak tembok di dua tempat, dan kebencian yang ditahan di dalam hatinya adalah salah Elton Su. Kamu nak, tidak menemui kami selama beberapa hari di kota awan terapung. Yahyaki memberi salam pada Elton Su, dan semua orang bisa merasakan persahabatan di antara keduanya. Johnson Su memiliki wajah muram, dan akhirnya berkata dengan nada kasar. Karena Tuan Putri ketiga tidak mengenal kami, tolong jangan merendahkan kami, agar tidak mencemari martabat kerajaanmu. Ekspresi ketidakbahagiaan muncul di mata Holy Su. Orang ini terlalu menjengkelkan, jadi dia berkata, Elton Su, ayo pergi ke sana dan bicara. Nyamuk selalu berdengung di sini. Haha, oke. Elton Su juga sangat membenci Johnson Su, dan mengangguk tanpa berpikir. Jadi beberapa orang mengabaikan Johnson Su dan berjalan ke tempat kosong di sisi lain. Tubuh Johnson Su gemetar karena amarah, dan sepasang mata yang dipenuhi rasa dingin menatap punggung Elton Su. Setelah memasuki dimensi kuno, dia harus membuat Elton Su tidak dapat bertahan hidup. Elton Su dan yang lainnya berjalan ke samping. Holy Su berkata, Elton Su, mengapa kamu membuat masalah di keluarga Su lagi? Johnson Su tampaknya sangat memusuhimu. Elton Su hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, tidak tahu apa yang dia kesalkan. Yahyaki berkata sambil tersenyum, kalau tidak, kamu bergabung dengan kami saja, jangan bersama tim keluarga Su. Yahyaki sangat menyadari kekuatan Elton Su. Meskipun orang ini tidak ada di Stromi Dashboard, kekuatannya tidak lebih rendah dari 10 orang teratas di Billboard. Jika ada master seperti itu di timnya, kepercayaan dirinya pada dimensi kuno akan lebih besar. Tapi bagaimanapun juga, nama keluargaku adalah Su. Aku akan membicarakan banyak hal denganmu nanti. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Teman baikku di kota Moyu. Elton Su menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Yahyaki, dan kemudian memperkenalkan Jim Su kepada mereka bertiga. Setelah itu, mereka mulai mengobrol. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, Yahyaki dan yang lainnya kembali ke tim mereka. Ketika Elton Su dan Jim Su kembali ke kamp, semua orang mendirikan tenda untuk beristirahat. Pada saat ini,
Seorang pemuda dari tim yang sama melangkah maju dan berkata kepada Elton Su, "Elton Su, tetua pertama ingin bertemu denganmu." Setelah mendengar ini, Elton Su langsung bingung, bagaimana mungkin orang seperti tetua mencarinya, karena tidak melakukan penyimpangan. Namun, Elton Su tidak ragu-ragu, dia langsung mengangguk dan mengikuti pemuda itu ke tenda yang lebih besar. Memasuki tenda, Elton Su melirik sekelias, dan kemudian menoleh ke lelaki tua yang berada di depannya, membungkuk sedikit, dan berkata dengan nada hormat, "Aku tidak tahu kenapa tetua besar memanggilku datang, ada apa?" "Bukan apa-apa, aku hanya ingin menjelaskan sesuatu padamu." Penatua yang membelai janggutnya tersenyum, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Elton Su menunggu kalimat yang akan diucapkan tetua, dan mendengar penjelasan tetua, "Aku harap kamu tidak terlalu dekat dengan Tuan Putri ketiga dan yang lainnya. Seperti yang kamu lihat hari ini, mereka tidak memberi kita wajah sama sekali. Mereka adalah temanku. Meskipun aku adalah anak dari keluarga Su, aku juga memiliki hak untuk berteman dalam hidupku," kata Elton Su langsung. Penatua pertama perlahan merasakan rasa dingin yang samar di antara alisnya, kemudian berkata, "Jika kamu marah pada Johnson Su, kurasa kamu salah. Saat kamu dalam bahaya, orang yang tetap memperlakukanmu dengan baik, tetaplah keluargamu sendiri." Apakah ada hal lain yang dikatakan Penatua? Elton Su tidak ingin menjelaskan, tetapi dia tidak menentang kata-kata Penatua. Penatua pertama melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kamu keluar dulu dan tutup pintunya." Pria ini, bahkan jika dia bergerak, dia merasa seperti telah hancur. Setelah itu Elton Su pergi, kemudian menemukan tempat untuk tidur. Dalam beberapa hari berikutnya, jumlah orang di Gunung Miriat Bis terus meningkat, dan di pagi hari kelima, jumlah orang telah mencapai puncaknya. Bersambung. Bab 100 Ruang Terbuka. Wah! Matahari pagi bersinar di puncak gunung, dan angin dingin masih belum beranjak dan terdengar suara percakapan yang sangat ribut. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, ruang yang awalnya tenang secara bertahap menjadi semakin tidak stabil pada saat ini. Dua tetua dari keluarga Su dan 6 master dari tingkat spiritual laut semuanya berdiri di depan masing-masing tim merek saat ini, menatap ruang yang terdistorsi dan berfluktuasi. Matahari berangsur-angsur naik, dan ruang kosong itu berfluktuasi lebih keras, seolah-olah sebuah batu besar jatuh ke air yang dalam, dan lingkaran riak ruang yang tidak beraturan bergoyang. Ketidakstabilan ini berlanjut hingga matahari tepat berada di puncak. Tatapan mata bersemangat yang tak terhitung jumlahnya, sebuah istana samar-samar secara bertahap muncul keluar dari kedalaman. Perlahan-lahan, menjadi semakin jelas, istana berukir batu memiliki pesona kuno. Namun, meskipun istana ini tampaknya telah muncul di depan, itu memberi orang ilusi fantasi yang tidak realistis. Tetapi tampaknya hanya sedikit orang yang memperhatikan hal ini saat ini, karena melihat dimensi kuno telah membuat mereka tidak dapat mengendalikan kegembiraan batin mereka, dan mata mereka terus menatapnya. Stabilkan pikiranmu, ini hanya proyeksi di dimensi kuno, bukan asli. Beberapa orang muda di keluarga Su tidak bisa tidak mengambil langkah maju, dan emosi berapi-api di hati mereka tidak bisa disembunyikan. Penatua yang berdiri di depan, mengatakan dengan tegas, dan sebagian besar murid keluarga Su akhirnya tersadarkan. Segera satu persatu, mereka melihat dengan takjub, dan semua orang terpesona. Benar-benar tidak tahu persaingan seperti apa yang akan terjadi ketika mereka melihat kuil yang sebenarnya. Di tempat lain, ada juga beberapa orang yang ingin bergegas keluar. Setelah beberapa kekuatan besar mengguncang, mereka menghentikan langkah mereka. Saat fluktuasi di ruang secara bertahap mereda, 6 tetua dari 4 kekuatan utama saling melirik. Setelah melihat sesepuh agung di istana, matanya menyipit, dan dia berteriak kepada kerumunan orang di sekitarnya. "Semuanya, yang sudah tiba di sini saat ini, tolong muncul." Suara nyaring terbungkus dalam kekuatan spiritual, menyapu pegunungan seperti gelombang. Tidak lama setelah suara sesepuh besar keluarga kerajaan terdengar, beberapa napas kuat, seperti letusan gunung berapi, tiba-tiba naik ke langit. Segera, 4 sosok tetua terbang keluar dari kerumunan. Ketika keempat sosok itu jatuh tidak jauh dari ruang kosong, Elton Su dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat penampilan orang-orang ini. Keempatnya memiliki rambut dan janggut putih, dan wajah mereka penuh minyak, mereka semua tampak bersemangat.
Di antara mereka, pria tua berjubah abu-abu memiliki senyum di wajahnya. Dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya pada tetua keluarga istana. Dia tersenyum dan berkata, "Tetua Su, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu menjadi semakin lebih baik." Pesel Su bercanda, "Selama bertahun-tahun tidak berjumpa, kamu semakin muda." Penatua Su tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian berkata dengan nada serius, "Pesel Cu, dan beberapa saudara, sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Mari kita semua bergabung untuk menerobos ruang yang lemah ini dan mendukung junior sebelum kita mengobrol lagi." Ketika lelaki tua bermarga Cu mendengar kata-kata itu, ekspresinya menjadi serius, dan kemudian dia mengepalkan tangan dan berkata, "Kami tidak terlalu paham, jadi aku akan membiarkan kalian mengaturnya. Semuanya, sudah waktunya bagi kita Penatua untuk berkontribusi, semuanya, semangat." Penatua Su menghela napas dalam-dalam, dan kemudian tubuhnya perlahan bangkit. Melihatnya seperti ini, orang-orang lainnya bangkit tanpa ragu-ragu. 10 orang melakukan tendangan berdampingan di langit beberapa puluh kaki di atas bagian depan aula, lalu saling memandang dan mengulurkan telapak tangan mereka satu demi satu. Ini adalah untuk melihat kekuatan spiritual yang besar dari warna-warna yang berbeda menyapu secara luar biasa. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari jarak 10 meter, dan itu adalah dampak yang kuat. Terlihat ruang itu hancur seperti kaca dalam sekejap, terlihat ruang yang gelap gulita. Di ruang itu, badai ruang angkasa yang menakutkan dengan kekuatan petir dan guntur yang menakutkan menyebar melalui ruang itu. Aura kehancuran yang mengerikan ini segera membuat semua orang kembali ketakutan. Namun, sebelum badai luar angkasa itu meledak, 10 ahli dari tingkat spiritual laut menyerang lagi, dan kekuatan spiritual yang besar tersapu, berkumpul di ruang gelap dengna mengerikan, kemudian melebar lebih dari 30 kaki. Pintu berwarna terang yang panjangnya 10 kaki. Pintu warna-warni segera memblokir atmosfer menakutkan di ruang angkasa. Setelah pintu terbentuk, Penatua Su menjabat tangannya dan melemparkan harta spiritual perak yang mempesona. Harta spiritual melintas ke langit di atas pintu warna-warni dan berhenti. Ketika semua orang melihat itu dengan jelas, ada seorang yang segera berseru, "Ini adalah Eightfold Mirror. Aku tidak menyangka bisa melihatnya dimensi kuno ini. Tim istana datang untuk mengambil harta karun tingkat bumi, Eightfold Mirror ini." Elton Su juga menatap cermin yang tergantung di atas gerbang berwarna-warni. Harta karun tingkat bumi adalah harta spiritual tingkat bumi yang langka. Matanya terpaku pada harta karun tingkat bumi, tetapi dia melihat bahwa cermin perak itu menembakkan cahaya seukuran kepala manusia, dan cahaya itu jatuh ke pintu raksasa berwarna-warni, dan pintu raksasa berwarna-warni itu tiba-tiba penuh cahaya. Lalu ada gerbang yang memadat. "Harta karun kerajaan semuanya telah dibawa olehmu. Tampaknya kamu sangat mementingkan dimensi kuno ini." Orang tua bermarga Cu menatap Eightfold Mirror dengan mata berapi-api. Harta spiritual yang langka ini sangat didambakan. "Hehe, jangan pikirkan itu, kalau tidak, kamu akan melukai dirimu sendiri." Penatua Su dengan halus terkejut, dan kemudian berkata, "Kita dapat mengizinkan Master Seni Bela Diri dari negara awan terapung untuk berpartisipasi dalam uji coba ini di dimensi kuno. Ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Ketika orang-orang kuat, negara kuat, dan penguasa saat ini layak menjadi penguasa generasi yang cerdas." Pria tua bermarga Cu mengangguk. Dengan hidupnya 100 atau 200 tahun, dia bisa melihat dengan jelas niat penguasa negara awan terapung. Lagi pula, jika keluarga negara awan terapung ingin mengambil alih dimensi kuno ini sendirian, selama mereka membujuk 4 kekuatan utama untuk bergabung, yang lain hanya akan bisa menyaksikan mereka. Penatua Su tidak banyak bicara, mengalihkan pandangannya ke kerumunan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Jalan yang menghubungkan dimensi kuno telah dibuka, tetapi untuk memasuki dimensi kuno, kamu harus melewati gerbang dimensi kuno. Gerbang itu memiliki batasan pada seniman bela diri." Penatua kedua dari tim istana berkata, selama dia adalah master muda di bawah usia 25 tahun bisa masuk sekarang. Saat kata-kata tetua kedua selesai, kerumunan tiba-tiba menjadi tenang, mereka saling melihat. Tapi tidak ada yang mengambil langkah maju, dan kegembiraan sebelumnya kini telah tenang. Jelas, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama melangkah. Bagaimanapun, dimensi kuno ini masih belum diketahui,
dan tidak ada yang berani menjamin bahwa bagian belakang gerbang raksasa berwarna-warni itu benar-benar aman. Hehe, Senior Su, keluarga istana telah membayar paling banyak untuk pembukaan dimensi kuno. Kita harus menyerahkan langkah pertama ini kepada keluarga istana. Bagaimanapun, kita harus membiarkan bangsawan istana menikmatinya terlebih dahulu. Suara sopan melompat keluar dari kerumunan, mata semua orang berbinar, dan mereka mengangguk memuji. Melihat ini, Penatua Su mau tidak mau menunjukkan lengkungan menghina di sudut mulutnya, dan kemudian matanya beralih ke murid dari tim istana. Anak-anak, karena mereka menyerah, kalian bisa masuk. Ya, kakek. Pangeran kedua menjawab dengan hormat, lalu melambaikan tangannya dan masuk ke arah gerbang raksasa yang berwarna-warni. Dan di belakangnya, semua orang istana juga bergegas maju dengan cara yang perkasa. Lebih dari 200 orang melompat ke gerbang warna-warni satu persatu, dan kemudian sosok mereka ditenggelamkan oleh cahaya perak. Tetapi pada saat ini, ada sosok yang muncul di permukaan cermin dari cermin setinggi 8 kaki. Di depan sosok itu, ada tirai cahaya berwarna-warni. Di bawah kepemimpinan pangeran kedua, 200 murid muda bergegas ke tirai cahaya 5 warna tanpa ragu-ragu. Semua orang menyaksikan dengan gugup. Setelah melihat semuanya baik-baik saja, mata mereka berkedip. Tidak tahu siapa yang mengambil langkah lebih dulu, dan kemudian sosok-sosok yang luar biasa itu menyapu ke arah gerbang yang berwarna-warni. Elton Su dan yang lainnya tidak terburu-buru, menyaksikan semburan orang mengalir ke gerbang berwarna-warni, menyaksikan perubahan di Eightfold Mirror ini. Pada saat ini, di tengah kerumunan, seorang pria kuat berusia 40-an bergegas keluar. Semua orang di sekitar terkejut melihatnya. Dia tertawa dan hendak memasuki gerbang. Berhenti, apakah kamu mencari kematian? Tetapi pada saat ini, Penatua Su dari tim istana berteriak keras, dan kemudian pria paruh baya itu merasakan aura yang kuat mengikatnya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Ekspresi pria paruh baya itu berubah, dan kemudian dia berkata tanpa basa-basi kepada Penatua Su. Kamu mengatakan hanya orang yang berusia di atas 25 tahun tidak diizinkan masuk karena kamu khawatir murid-murid mudamu tidak akan dapat bersaing. Ini benar-benar konyol, menganggap kami sebagai batu pijakan. Tanyakan saja pada orang-orang muda itu, mengapa takut bersaing dengan orang sepertimu. Pria paruh baya itu berjuang keras untuk memasuki dimensi kuno. Jadi ketika dia mengatakan ini, dia juga bertaruh dengan Penatua Su apakah dia ingin menamparkan wajahnya atau membiarkannya masuk. Ketika Penatua Su mendengar kata-kata itu, dia melirik ke arah para seni bela diri yang lebih tua, dan ada sedikit ketidakpedulian di sudut matanya. Kemudian dia berkata dengan dingin, karena kamu ingin cari mati, aku juga tidak akan menghentikanmu. Pria paruh baya itu merasa bahwa tekanan di sekujur tubuhnya menghilang tiba-tiba, ada keterkejutan di matanya. Kemudian dia dengan hormat mengepalkan tangan dan membungkuk kepada Penatua Su sebelum melangkah ke pintu berwarna-warni. Dan di Eightfold Mirror, jejak seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul. Terlihat pria paruh baya itu menyapu tirai cahaya berwarna-warni, dan kemudian dia memasuki tirai cahaya berwarna-warni. Namun, tubuh yang baru saja menyentuh tirai cahaya berwarna-warni, kemudian tiba-tiba menyusut, terlihat kilatan petir ungu yang tiba-tiba dan tidak beralasan di sekitar tirai cahaya berwarna-warni. Listrik ungu membombardir pria paruh baya itu. Sebelum pria paruh baya itu bisa melawan, dia diledakkan. Karena kekuatan ledakannya, orang-orang di sekitar langsung terkena dampak dan puluhan orang tewas dalam sekejap. Bersambung.